Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang sistem gerak pada hewan dan tumbuhan. Kita mulai yang pertama, sistem gerak pada hewan. Sistem gerak pada hewan ini bermacam-macam. Ya, hewan itu dibedakan berdasarkan tempat hidupnya menjadi 3 macam. Hewan yang hidup di air, hewan yang hidup di udara, dan hewan yang hidup di darat. Untuk hewan yang hidup di air, kamu perhatikan, di sini ada gambar hewan apa? Hewan ikan. Untuk hewan yang hidup di air, itu pada umumnya tubuhnya banyak memiliki bentuk seperti torpedo atau streamline, atau lebih kita kenal dengan kata langsing. Bentuk tubuh torpedo ini memungkinkan untuk meliuk dari sisi ke sisi dan mengurangi hambatan ketika bergerak di dalam air. Selain itu, tubuh ikan dilengkapi oleh otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong ekor dan sirip ikan di dalam air. Ikan juga memiliki sirip tambahan yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan. Sedangkan untuk mengatur gerakan naik turun, ikan memiliki gelembung renang yang dapat mengeluarkan gas. Biasanya gas yang dikeluarkan berupa oksigen. Yang B, gerak hewan di udara. Pernahkah kalian melihat burung yang sedang terbang? Bagaimana burung itu dapat terbang? Apa yang mempengaruhi gerakan burung tersebut? Nah, tubuh hewan seperti burung tersebut harus memiliki gaya angkat yang besar untuk mengimbangi gaya gravitasi. Karena tidak mungkin tubuh hewan memiliki massa jenis yang mendekati massa jenis udara. Salah satu upaya untuk memperbesar gaya angkat adalah dengan menggunakan sayap. Sedangkan gerak hewan yang ada di darat, yang hidup di darat, dia akan bergerak menggunakan alat gerak berupa kaki. Yang kedua, gerak pada tumbuhan. Gerak pada tumbuhan ini dibedakan menjadi 3 macam. Gerak endonom, gerak esionom, dan gerak higroskopis. Gerak endonom yaitu gerak yang terjadi akibat rangsangan yang berasal dari dalam sel atau tubuh tumbuhan. Contohnya, gerak melingkar aliran sitoplasma dalam sel. Yang kedua, gerak esionom. Gerak esionom adalah gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari luar tubuh tumbuhan atau berasal dari lingkungan sekitar. Contoh dari gerak esionom, salah satunya adalah gerak ujung akar menuju sumber air. Yang ketiga adalah gerak higroskopis. Contoh dari gerak higroskopis yaitu gerak membukanya sporangium pada tumbuhan paku dan lumut. Untuk gerak esionom terbagi lagi menjadi 3 macam, tropisme, nasti, dan taksis. Tropisme terdiri lagi menjadi 5 jenis, yaitu fototropisme, geotropisme, hidrotropisme, tigmotropisme, dan kemotropisme. Apa itu fototropisme? Fototropisme yaitu gerak tropisme yang dipengaruhi oleh rangsang berupa cahaya. Geotropisme adalah gerak tropisme yang dipengaruhi oleh rangsang berupa gravitasi bumi. Yang ketiga, hidrotropisme
Apa itu hidrotropisme? Hidrotropisme yaitu gerak tropisme yang dipengaruhi oleh rangsang berupa air. Tigmotropisme yaitu gerak tropisme yang dipengaruhi oleh rangsang berupa sentuhan. Sedangkan kemotropisme adalah gerak tropisme yang dipengaruhi oleh rangsang berupa zat kimia. Untuk nasti dibedakan menjadi empat macam. Yang pertama, seismonasti. Seismonasti yaitu gerak nasti yang dipengaruhi oleh rangsang berupa sentuhan. Yang kedua, niktinasti. Apa itu niktinasti? Niktinasti adalah gerak nasti yang dipengaruhi oleh rangsang gelap. Fotonasti yaitu gerak nasti yang dipengaruhi oleh rangsang berupa cahaya. Sedangkan termonasti yaitu gerak nasti yang disebabkan oleh rangsang berupa suhu. Untuk gerak taksis, ini dibedakan menjadi dua jenis, fototaksis dan kemotaksis. Fototaksis yaitu gerak taksis yang dipengaruhi oleh rangsang berupa cahaya. Sedangkan kemotaksis yaitu gerak taksis yang dipengaruhi oleh rangsang berupa zat kimia. Nah, untuk selanjutnya, kalian kerjakan tabel yang Ibu buatkan ini. Kamu kerjakan pada buku catatan IPA, tulis yang rapi. Ini di sini ada macam-macam gerak tumbuhan, yaitu tropisme, nasti, dan taksis. Ini jenisnya, nanti kamu cari definisinya. Ibu contohkan yang pertama, fototropisme. Definisi dari fototropisme yaitu jenis gerak tropisme yang dipengaruhi oleh rangsang cahaya. Nanti kamu cari untuk geotropisme, hidrotropisme, tigmotropisme, kemotropisme, seismonasti, niktinasti, fotonasti, termonasti, fototaksis, dan kemotaksis. Kamu cari definisinya. Kamu tuliskan pada tabel ini. Kemudian kalau sudah beres, kamu cari contoh dari masing-masing gerak tersebut. Di sini Ibu kasih contoh satu ya, fototropisme. Fototropisme itu contohnya gerak ujung tunas pada tumbuhan. Jadi gerak ujung tunas pada tumbuhan itu kan selalu mengarah ke atas. Dia akan selalu mencari sumbernya. Sumbernya berupa rangsang cahaya matahari. Jadi contoh dari fototropisme gerak ujung tunas pada tumbuhan. Ini contoh fototropisme positif. Ada fototropisme negatif. Apa contohnya? Gerak ujung akar selalu mengarah ke bawah. Ya, dia selalu menuju ke pusat bumi. Itu contoh fototropisme negatif. Jadi untuk fototropisme ini ada fototropisme positif dan fototropisme negatif. Untuk selanjutnya kamu cari contohnya, terus kamu tuliskan pada tabel ini. Ingat ya, tulis yang rapi. Kalau sudah beres, nanti kamu foto hasil pekerjaan kamu. Tolong kirim melalui Classroom. Kita udah punya Classroom ya. Makanya buat teman kamu yang belum masuk Classroom, tolong diingatkan untuk segera join ke Classroom kelas 81. Jadi, Ibu hanya menerima tugas kalian melalui Classroom. Ingat, Ibu tidak menerima tugas kalian melalui WA, apalagi Japri. Itu nggak akan Ibu periksa. Jadi, yang tugasnya dikirim lewat WA berarti nanti nggak ada nilainya. Tolong sekali lagi tugasnya dikirim lewat Classroom. Ya, yang kedua, buku IPA-nya jangan lupa disampul. Untuk kelas 81 sampulnya warna merah.
Jadi nanti kalau sesekali nanti Ibu akan adakan pertemuan ya lewat Zoom atau lewat Google Meet. Nanti kalau kalian disuruh menunjukkan tugas kalian dan menunjukkan buku IPA kalian, Ibu mau kalian sudah menyampul bukunya dengan sampul warna merah. Terus, catatannya harus memakai pulpen. Jadi tidak ada lagi yang menggunakan pensil. Ya, Ibu kasih waktu 1 minggu. Jadi setiap pelajaran Ibu, IPA kan adanya hari Selasa. Ibu kasih tugas berarti waktunya 1 minggu. Dan Ibu harap kalian bisa mengumpulkan tepat waktu. Ya, pembelajaran kali ini cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.